Halo, assalamualaikum. Hari ini kita dapat satu servisan lagi, yaitu satu unit HP Xiaomi Redmi 9T dengan keluhan usernya, yakni HP-nya ini mati total. Dan informasi dari user sebelum mati total, HP ini hilang sinyalnya, jadi tanda X di bagian sinyalnya. Nah, sekarang kita akan coba pastikan dulu apakah memang HP ini betul-betul mati total. Nah, sekarang kita menggunakan charger dan kita perhatikan untuk di bagian ampernya. Di bagian ampere dia terbaca 0,05. 0,05 itu arus yang sangat kecil banget dan bisa dikatakan ini tidak tidak mungkin bisa mengecas baterai ya untuk arus sebesar itu. Dan ini coba saya pencet tombol untuk menghidupkan HP-nya dan ternyata memang HP-nya tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Dan ini saya tunggu dan tetap masih ya 0,05 ampere. Oke, kalau sudah seperti ini kita harus bongkar dulu HP-nya untuk diagnosa kerusakan. Kita cabut dulu SIM tray-nya. Kemudian nanti kita akan lepas di bagian backdoor. Nah, untuk melepas di bagian backdoor ini harus teliti, mesti hati-hati. Tidak perlu terburu-buru karena di balik backdoornya ini tuh ada kabel fleksibel untuk fingerprint. Nah, ini ya. Nah, kabelnya ini cukup tipis dan kecil. Jadi kalau misalkan nggak hati-hati nanti bisa robek atau bahkan bisa putus. Oke, kemudian setelah kita buka backdoornya, ini tidak bisa dilepas ya backdoornya. Jadi kita mesti buka cover mesin atasnya terlebih dahulu karena kabel fleksibelnya itu terhubung ke mesin. Ini kita lepas dulu cover mesinnya. Dan baru kita lepas soket fingerprintnya. Oke, ini kita jadikan satu biar tidak tercecer. Nah, sekarang langkah pertama untuk device Android yang mati total itu kita mesti cek di bagian baterainya terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk di bagian baterai ini dia semacam sumber power untuk HP-nya ya. Jadi kita mesti cek dulu. Untuk voltase minimal sebuah device Android untuk bisa hidup itu adalah 3,7 ya, 3,7 volt. Nah, sekarang kalau kita cek dengan multitester dia menunjukkan angka 3,8. 3,8 itu normal, wajar, dan seharusnya ini bisa ngecas dan bisa menghidupkan HP ya. Tapi nyatanya ketika tadi kita charging dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Oke, kalau gitu sekarang kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan coba cek kontinuitasnya dengan mode buzzer atau dioda di bagian multitesternya. Kita akan cek di mesin apakah di bagian mesin terjadi konslet atau short atau tidak. Sekarang kita cek probe hitam di bagian kaleng. Sekarang kita cek di kedua sisi soket baterainya. Salah satu sisi soket baterai harus berbunyi beep dan sisi satunya harus diam. Nah, ini menunjukkan mesinnya tidak konslet. Begitupun jika kita balik probe-nya, kita bolak-balik seperti ini, dia tidak boleh berbunyi multitesternya. Oke, kita akan coba cas lagi. Kita akan coba cas dan kita akan lihat untuk di bagian jalur chargingnya dia harus menunjukkan angka di atas 4 volt, ya, biasanya itu 5. Kita cek di sini di titik yang kedua dari kanan ya, itu bisa diperhatiin itu 5,2 volt ya, 5,2 berarti normal ya. Biasanya itu memang di atas 4 ya, 4,5, kemudian 5 ya, 5,2, 5,1 itu normal. Berarti untuk di jalur pengecasan dia tidak bermasalah.
Nah, ini saya akan coba charging lagi dengan menggunakan, fast charger, dan kita perhatikan lagi untuk di bagian ampernya, karena beberapa kali saya mendapati HP mati total itu karena CPU-nya freezing ya. Jadi kita lepas baterai, kemudian kita ganti dengan charger yang, fast charging, maka biasanya dia sembuh kalau dia CPU-nya freezing. Dan ini sudah saya ganti chargernya dan tetap 0,05 untuk nilai arus ampernya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Dan ini saya coba lagi untuk memastikan ya, dan ternyata masih sama kendalanya. Ya, kita cek untuk di bagian pengecasan dan di bagian voltase baterai apakah bisa kedetek oleh mesin. Untuk baterai dia 3,8 dia kedetek ya di mesin. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba ganti dengan baterai yang lain. Nah, ini sudah saya siapkan untuk baterai penggantinya. Ini baterai tester ya, jadi bukan untuk dipasang di device-nya. Ini untuk mengecek saja apakah dengan diganti baterai dia arus ampernya itu bisa normal. Kalau misalkan nanti bisa normal berarti untuk kerusakan itu ada di bagian baterainya. Ini kita colok charger dan ternyata masih sama, yaitu arus ampernya itu 0,05. Berarti di sini kerusakan bukan terjadi di bagian baterai, melainkan terjadi di bagian mesin. Nah, ini sudah saya ganti baterai dengan baterai yang lain dan arus ampernya masih sama. Berarti indikasinya untuk di bagian baterai insya Allah ini aman. Jadi kita akan diagnosa di bagian mesinnya dulu. Oke, sebelum kita diagnosa, kita akan melakukan metode yang paling gampang terlebih dahulu, yaitu kita akan melakukan inspeksi visual. Kita akan coba cari ada nggak kapasitor yang retak, yang gosong, atau bahkan bekas air. Dan ini kalau saya perhatikan, saya menemukan ada satu spot yang sepertinya dia pernah kena air ya di sini. Ada satu spot di bawah kabel antena. Nah, di situ itu ada kayak bekas air masuk ya. Jadi ada kayak korosi di situ. Nah, ini ada korosi. Berarti menandakan HP ini pernah terkena air. Dan kalau sudah ada indikasi korosi seperti ini, kita mesti cek total. Ya, kita mesti bongkar total semuanya dari mesin atas dan mesin bawah. Apakah terjadi korosi di tempat atau di spot yang lain. Oke, ini kita lepas dulu semua kameranya. Dan kita akan melakukan inspeksi visual. Dan saya melihat ada satu titik lagi yang jelas banget ya, di situ ada korosinya. Itu ada titik bercak putih. Bercak putih ini terjadi karena ada air yang masuk. Ya. Dan kalau seperti ini kita mesti inspeksi total. Kita mesti cek dengan teliti. Kita pastikan ada nggak bagian-bagian lain yang terkena air atau bekas air dan terjadi korosi. Dan kalau sudah seperti ini biasanya saya juga akan ngecek di bagian kaleng-kalengnya ya. Dan sebelum kita cek lagi, kita akan coba bersihkan korosi yang tadi sudah kita temukan ya. Tadi ada 2 spot, ada 2 titik di bagian antena di bagian ini, satu kemudian di bagian SIM tray-nya. Nah, kita bersihkan bisa dengan menggunakan thinner atau juga bisa lebih baik menggunakan alkohol isopropyl. Dan kita pastikan juga untuk di bagian kaleng di sini, ini terutama kaleng-kaleng yang memang bisa dilepas. Ini saya perhatikan nggak ada korosi. Kemudian di kaleng satunya di sebelahnya ini kita juga mesti cek. Untuk di bagian RAM dan UVS dia masih aman ya, tidak ada korosi sama sekali.
Dan ini kita perhatikan lagi, pastikan memang benar-benar tidak terdapat korosi di tempat yang lain. Nah, ini saya menemukan ada satu lagi titik terjadi korosi, tapi dikit banget ya, sedikit banget korosinya, tapi kita mesti bersihkan juga. Bisa jadi penyebab dia tidak bisa hidup itu karena korosi ya. Jadi ada kaki-kaki yang terhubung satu sama lain, karena memang korosi itu bisa mengantarkan listrik karena memang sifatnya itu konduktif. Oke, ini kita bersihkan juga. Ya, kita total bersihkan setiap spot yang terdapat korosi, kita bersihkan semuanya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita mesti cek semuanya ya, dan nggak cuma di bagian mesin atas, mesin bawah kita juga mesti cek ada nggak kira-kira air yang masuk di bagian mesin bawah. Dan ini kalau saya perhatikan untuk di bagian mesin bawah dia aman, saya tidak melihat ada bekas air masuk atau korosi sama sekali, berarti indikasinya ini air masuk lewat celah-celah di bagian mesin atas. Oke, ini akan kita presisikan lagi semuanya, kita pasang semua soketnya dan soket baterainya. Apakah dengan membersihkan korosi tadi bisa menyembuhkan penyakit HP ini? Dan ternyata tidak ya. Dia masih 0,05 ampere. Oke, untuk memastikan kapasitas baterai ini saya suntik tegangan, barangkali memang dia sudah habis ya isi baterainya. Walaupun tadi kita cek dia 3,8, tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin kapasitasnya tinggal 1% atau 2%. Dan ini sudah saya suntik tegangan selama kurang lebih 10 menitan. Dan kita akan coba cek lagi untuk voltasenya. Dan sebelum kita cek, coba kita akan cas ya. Kita akan coba cas. Apakah dia bisa? Dan ternyata masih sama ya, 0,005. 0,05 ampere, berarti tidak ada perubahan sama sekali. Oke, jadi langsung saja, karena informasi dari usernya tadi adalah sebelum mati total, jadi HP ini hilang sinyal. Dan untuk kerusakan seperti ini memang sering terjadi di Redmi 9T. Jadi ada satu komponen yang sering banget mengalami kerusakan, yaitu di bagian power sinyalnya. Itu ada di kaleng kecil ya, ada di kaleng kecil yang dekat dengan SIM tray. Nah, di bagian ini jadi kita akan eksekusi di bagian kaleng kecilnya itu. Jadi di bawah kaleng itu kita nanti akan menemukan satu buah IC yang cukup kecil. Untuk kodenya itu sendiri adalah KET4101 ya. Jadi IC itu adalah IC yang bertanggung jawab terhadap power di bagian sinyal. Dan apabila IC itu rusak atau error, maka bisa terjadi hilang sinyal, dan kasus yang parah ini menyebabkan HP-nya mati total. Jadi kita akan coba angkat dulu untuk di bagian kaleng kecil ini dengan menggunakan blower. Untuk suhunya 380. Nah, kita buka di sini pelan-pelan, jangan sampai kalengnya itu bergeser. Jadi memang kita mesti angkat ya, jangan sampai bergeser, karena nanti akan komponen-komponen di dalamnya pun juga nanti akan bergeser juga. Oke, ini sudah terangkat untuk kaleng penutup IC sinyal powernya. Dan kita akan coba perhatikan di IC yang manakah yang sering mengalami kerusakan, yaitu IC yang berwarna hitam, tepat di sebelah koil. Nah, di sini tepat di sebelah koil itu ada IC yang warnanya hitam. Nah, ini
kurang jelas ya, coba sebentar. Nah, ini dia. Nah, di sebelah coil di situ ada satu IC yang cukup kecil. Nah, ini yang sering kali mengalami rusak atau error ya. Kita akan perbaiki di bagian IC tersebut. Dan sebelum kita ganti, kita akan coba rehot ya. Kita akan coba rehot dan kita akan coba goyang di bagian IC-nya. Barangkali dia cuma bad connect ya, atau tidak terhubung dengan baik antara kaki IC dengan PCB-nya, dengan motherboard-nya. Oke, di sini kita akan coba melakukan rehot terlebih dahulu. Dan karena akses ruangnya itu sempit, ini saya akan melepas coilnya terlebih dahulu supaya kita memiliki ruang yang cukup luas untuk melakukan eksekusi di bagian IC-nya. Jadi ini saya biasanya memang saya lepas dulu di bagian coil. Nah, ini coil saya lepas, kemudian kita goyang di bagian IC-nya itu. Ya, kita goyang sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak, dan ketika digoyang dia kembali seperti semula, berarti kaki-kakinya sudah terkoneksi dengan baik. Ya, kita goyang sedikit saja. Oke, kalau sudah, kita akan kembalikan coilnya. Dan kalau ternyata nanti dengan melakukan eksekusi rehot ini HP masih mati total, berarti kita mesti ganti. Ya, kita mesti ganti. Dan ketika ternyata setelah dilakukan eksekusi HP-nya bisa hidup, kita mesti perhatikan juga untuk di bagian sinyalnya. Apabila sinyalnya itu naik turun atau mungkin dia cuma 1 bar, maka sebaiknya kita ganti walaupun HP-nya nanti bisa hidup. Tapi kalau misalkan ternyata kita cek sinyalnya itu bisa mentok full, maka tidak perlu diganti. Dan ini HP-nya sudah bisa menyala ya. Jadi memang untuk di Redmi 9T, terus kemudian di Poco M3 itu sering banget komponen yang satu ini mengalami kerusakan, sehingga bisa menyebabkan hilang sinyal, atau yang lebih parah yaitu bisa membuat HP-nya mati total. Dan ini arus ampernya 1 ampere ya, 1 ampere lebih, 1,02, dan HP-nya normal ya. Kalau ampernya segitu, ini HP-nya normal. Kita akan coba nyalakan. Kita akan coba nyalakan dulu. Kita tekan di bagian mesin, karena memang tombol on off dan volume itu mesti terhubung dengan baik dengan mesin. Nah, ini agak susah ya saya nyalain. Saya tekan-tekan dia nggak bisa menyala. Saya pencet tombol nggak bisa menyala. Ini saya tekan lagi di bagian mesin. Kita pencet tombol dan masih sama ya, dia nggak bisa menyala. Oke, kita akan presisikan lagi semuanya. Kita presisikan mesin bagian atasnya supaya tombol on off dan volumenya bisa terkoneksi dengan baik. Kita pasang lagi, kita rakit. Nah, ini sudah saya rakit ulang, dan kita akan coba tes. Kita akan coba nyalakan. Nah, ini agak susah ya. Oke, berhasil saya nyalakan. Kita tunggu sampai dia masuk ke tampilan menu. Oke, ini dia bisa masuk ke tampilan menu. Oke. Don't cover the earphone area. Oke, ini memang sensor proximity-nya ya, ketutup atau terhalang. Kita nyalain lagi. Oh ya, memang. Oke, kita pencet tombol power volume atas untuk menghilangkan warning tadi. Dan terkunci ya, jelas terkunci ya. Dan ini saya belum tahu ini password atau polanya itu apa. Dan kita coba cek dulu ini touchscreen-nya bisa berfungsi dan HP-nya bisa menyala lagi. Ya, bisa menyala lagi. Dan untuk pengetesan tidak cukup sampai di sini ya. Kita mesti cek juga di area sinyal, karena memang tadi yang bermasalah itu di bagian tuh pendukung sinyal ya, itu bermasalah. Kita mesti cek semuanya dan kita mesti pasang semuanya. Dari antena, back cover mesin atas, sampai di bagian backdoornya, karena di bagian backdoor itu ada
semacam antena tambahan, jadi kita mesti cek. Oke, bisa diperhatikan untuk di bagian sinyalnya dia full, ya full. Nah ini full. Dan kalau misalkan ternyata dia cuma satu bar saja, berarti sebaiknya nanti kita ganti untuk di bagian IC-nya. Tapi ini saya perhatikan untuk di bagian sinyalnya dia bisa full. Ya, di situ apa itu? Ada 3 ya, 3 bar di situ. 3 bar sinyal dan 3 bar ini masih masih oke ya, masih normal. Kalau misalkan ternyata di eksekusi dia cuma 1 bar atau bahkan hilang, nah itu sebaiknya diganti. Gitu. Ya. Dan untuk pengetesan selanjutnya kita akan rakit ulang semuanya di sini. Ya, kita akan rakit ulang dan kita harus melakukan running test. Biasanya kalau misalkan ternyata IC power sinyalnya itu masih bermasalah, kita pakai buat internet, kemudian kita dioperasikan ya, misalkan volumenya kita maksimalkan, nah, itu biasanya nanti akan bermasalah kalau misalkan IC sinyal powernya itu masih error. Nah ini saya sudah mendapatkan pola dari usernya. Kita akan coba cek. Jadi apa aja yang mesti dicek? Yang pertama itu koneksi internet, kemudian wifi, kemudian kamera, dan setelah itu volume atau speaker ya di bagian musik. Nah ini data sudah saya nyalakan. Kita perhatikan di sini minimal dia bisa muncul notif, ya ada notifikasi. Nah itu berarti datanya bisa terhubung dengan baik. Nah, coba diperhatikan di situ untuk di bagian sinyalnya dia muncul 4G. Ya, dia ada keterangan 4G. Kita tunggu dulu apakah ada notif yang masuk. Kalau misalkan ada notif yang masuk, nah, pertanda HP-nya normal. Nah, ini dia nih. Ya, ada notif update. Dan sekarang kita cek di bagian kamera. Kita buka kamera, HP-nya tidak mati, normal. Ya, HP-nya normal untuk di bagian kamera. Kamera depan kita cek normal juga ya. Jadi kalau misalkan IC-nya itu masih error atau ternyata sudah lemah, biasanya ketika dipakai untuk membuka kamera atau aplikasi yang lain itu biasanya dia akan mati lagi. Oke, ini coba bisa diperhatikan ya untuk di bagian volume. Ya, ketika dimaksimalkan volumenya dia normal, tidak mati HP-nya. Oke, untuk di bagian speaker ini saya rasa nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, HP-nya tidak mati. Untuk di bagian volume juga oke, dimaksimalkan volumenya, HP-nya tidak hang ya, tidak mati. Oke, sejauh ini dia masih normal. Ini kita masih melakukan tes running ya untuk di HP ini. Coba kita akan buka YouTube. Nah, ini muncul notifikasi Facebook. Berarti untuk di bagian sinyal dia oke. Nah, ini tidak loading ya di bagian Facebook ini. Jangan-jangan kuotanya habis atau bahkan mungkin ini muncul notif karena dia menggunakan pulsa ya, bukan paket data ini. Ini kita tunggu dia masih loading dan nggak ada tampilan ini ya, halaman utama YouTube. Oke lah, kita akan coba pakai WiFi. Ya, kita akan coba pakai WiFi dan kita pastikan juga dengan menggunakan WiFi HP-nya ini tidak mati lagi. Ya, kita matiin aja untuk di bagian paket datanya supaya pulsanya nggak habis. Oke, kita akan coba konekin dulu ke WiFi. Oke, sudah terkoneksi dan kita akan kembali ke YouTube. Oke, di YouTube dia langsung muncul ya halaman FYP-nya dan
Ini menandakan untuk di bagian WiFi juga aman. Oke, saya rasa semuanya sudah oke di sini, eksekusi kita berhasil. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.